Oke, terima kasih ya. Selamat sore, salam semakin depan. Ketemu lagi dengan saya Ajis dari Super Dealer Yamaha Wijaya. Nah, hari ini saya akan menjelaskan untuk detail-detailnya apa sih perbedaan motor Yamaha Lexi 155 ini. Salah. Lexi LX 155 dengan ya. Betul. Nah, sekarang saya tidak sendiri, saya didampingi oleh Master, bukan ya, dari SA Super Dealer Yamaha Wijaya, Mas Alvia. Oke, oke, bisa Alvia? Ya, ini part 2 Mas. Part 2. Oke, jadi hari ini kita akan ngebahas ya lebih detail lagi tentang Yamaha Lexi LX 155. Oke, yang pertama kita akan membahas apa? Tentang desain dulu. Betul. Ayo, desain. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat desainnya ini seperti apa menurut Mas Alvia? Kalau menurut saya ini desainnya sama seperti yang Lexi yang cuman lampu depannya coba kita lihat yuk. Oke. Nah, jadi untuk perbedaannya ya, ini masalah detailing, betul? Betul, Mas. Oke. Nah, kita lihat di sini gimana? untuk lampu depan dia sudah menggunakan lampu alis, Mas. Jadi enek alising ini Mas. Betul. Nah, Oh. Lampu DRL keren nih Mas yo. keren. Oke, terus Full LED juga, Mas. Oh. LED. Nah, Mas, LED itu sama bolang itu sama nggak sih? Nggak sama, Mas. Nggak sama ya. Jadi yang pasti lebih terang LED, terus yang pasti lebih awet juga. Lebih awet. Oke, siap. Coba kita nyalakan. Oke. Nah, ini terangnya seperti ini. Ini untuk jarak dekat. Nah, ini untuk jarak jauhnya. Lumayan tinggi sih. Oke. Tapi kalau lihat desain ya Mas ya, desain ya. Dari depan memang sekarang tampak beda sekali sama Lexi yang 125 dulu. Betul. Oke. Dia ada sudah dilebur-leburin. Nah, ada tambahnya juga kan soalnya. Oke. Tapi tetap sama dia menggunakan ini Mas. Headline tetap ya. Oh, bagus. Tetap. Ya. Oh ya, desainnya beda ya. Jadi lampu sennya itu bisa sama headlamp-nya. Betul. Nah, yang Oke. dulu itu jadi satu, tapi tepatnya di bawah ya. Nah, di atas tetap cuma ini kan ada jarak antara kita ini. Saya punya Lexi loh. Oke. Nah, kalau dilihat lagi ya dari samping memang desainnya sekilas hampir mirip sama yang lama. Betul. 25 ya. Dari samping hanya sekilas. Ya. Tapi kalau kita mendekat ya itu rasanya beda sekali. Nah, meskipun dia tetap dek rata, itu kalau dinaiki itu nggak sama. Betul. Soalnya joknya lebih pendek. Joknya lebih pendek. 1,5 cm lumayan loh. Kalau kita naiki ya, tinggi saya itu 167. Iya. Kalau naik ini memang rasanya lebih pendek. Saya kan punya Lexi juga, tinggi ya rasanya. Kalau pakai ini lebih pendek. Sudah pernah. Serius, betul. Nah, itu seperti itu. Nah, terus selanjutnya adalah ini spakbornya ini beda loh sama yang lama. Ini kayak motif karbon. Kamu lihat. Nah, ini beda. Jadi yang ini bodi kasar. Bodi kasar. Jadi dia lebih lentur, lebih kuat. Nah, terus yang bodi kerannya yang di sampingnya ini, jadi kayak kelihatan terpisah. Oh, jadi kayak dua layer gitu ya Mas. Ya. Oke. Terus untuk bagian suspensi, nah ini lebih panjang Mas. Loh, Nah, bener. Nah, serius. jadi ini lebih panjang untuk mainnya stop. Itu lebih dalam ya. Jadi nggak sampai yang kayak Lexi lama itu. Oh, biar bisa gini. Nah, Oke. nggak sampai bunyi. Oke. Mainnya Nah, stop. masuk. Jadi untuk Tuh. desain dipastikan sudah beda sama yang dulu ya. Iya. Yang sekarang lebih fresh, yang lebih bagus lagi. Terus kita ke belakang sedikit. Nah, kita nyalain di bagian speedometer nih Mas. Nah, ini dia. Kalau Ini kita dia. nyalain, ya kan? Nah, rapi banget. Nah, jadi kayak kalau saya compare sama yang dulu, ya,
memang agak kecil sedikit. Memang Cuman dia desainnya lebih rapi ya, lebih rapi. Dari samping kanan itu indikator bahan bakar ya, ya. yang kiri itu desainnya RPM-nya. Nah, jadi kalau bensinnya ini full ya, terus RPM-nya jalan itu kayak nyambung gitu loh, Ya. kayak satu line gitu ya. Nah, selanjutnya adalah indikator yang ada di sebelah-sebelahnya Mas Alfian. Ya, kalau Gimana? untuk indikatornya yang sebelah kiri itu ada indikator check engine. Terus Oke. yang sebelah kanan ada indikator suhu mesin. Iya. Terus stop start system. Nah, Oke. itu indikatornya. Nah, Nah, terus dia juga oh ini ya yang Nah, yang betul. hijau-hijau ini ya, sampai yang merah tadi. betul. Oke. Terus Terus lampu rating kiri kanan. lampu sen ya, Iya. lampu sen ya, kanan kiri ya. Oke. Lampu Dan sen. juga Mas Alfian, BL02 ini apa? Untuk BL02 ini dia kecerahan speedometer. Oh, Jadi backlight contoh, maksudnya. ini bisa dirubah-rubah. Oke. Terus misalkan kita rubah ya. Oh. Ini kan Lexi yang dahulu kan tepatnya di sini. Ya, Di betul. tengah sini ya. Nah, Sekarang di mana? Sekarang pindah di sini, Mas. Nah, handle sebelah kiri. Oke. Oh, Dari iya sebelah. iya iya iya. Jadi mirip kayak kakaknya ya. Ah, Si betul. Si Nmax ya, sama si Aerox juga. Kita coba Oh. tombol. Nah, Oke, dia odo. pindah di odometer. Terus kita tombol setelah odo ketemu trip. Oke, terus selanjutnya ada apa Tombol lagi? lagi ada trip 2. Dua. Sama ya fungsinya ya. Tuh, sama. Terus selanjutnya lagi ada Trip trip F. F. Nah, Nah. ini muncul kalau bahan bakarnya sudah mulai menipis. menipis atau Oh. waktunya ngisi bensin. Oke. Nah, selanjutnya ada apa? Terus ada lagi F-Eco. Apa sih Veko itu? Ya, ini untuk konsumsi bahan bakar ketika jalan. Oh, Nah, di jadi kecepatan 40, 60. Betul. Jadi aktual penggunaan bahan bakar ya? Betul. Oke. 1 liter berapa kilo dia langsung muncul. Oke, terus selanjutnya ada Ada lagi average average. F-Eco. Apa itu average itu? Ini rata-ratanya. Kalau rata-rata ya. Rata-rata ini dia menunjukkan 1 liter berapa kilo selama pemakaiannya itu. Oke, jadi penggunaan rata-rata bahan bakar ya. Betul. Bisa 1 liter 60, bisa Bisa. 1 liter 50 kilo Bisa. ya, gitu. Oke, selanjutnya Kembali lagi ada Bat. indikator bat. Nah, bat. Bukan, apa itu bat? Nah, ini untuk mengetahui voltase Aki. Oke. itu. Nah, Terus kita tombol lagi muncul trip oli. trip oli. Nah, ini beda sama yang Lexi dahulu ya, yang Betul. 125 ya. Nah. Ini apa ini? Untuk trip oli ini dia mengetahui waktunya ganti oli, Mas. Oke, nah selanjutnya ada apa Mas? Terus ada wheel Oh sama, valve-nya waktu yang ganti dia akan berkedip. juga. Oke, terima kasih penjelasannya. Terus, nah kembali lagi. Iya. Mundur lagi berarti. Oke, tak apa. Oke. Nah, nih untuk kapasitas bagasinya lumayan luas ya. Iya, gimana? Berapa liter ini, Mas? Kapasitas bagasinya itu 18 literan kayaknya bagasi ya. Oke. Itu 18 liter muat lah untuk helm satu muat lah. Oke. Nah, pertanyaannya adalah, Mas, ini sama Lexi yang dahulu ini nggak samanya ini kayak ada tonjolan apa Iya. ya ini? Kayak Itu- bunuh onta. Nah, ini dia untuk celah-celahnya helm itu, Mas. Iya, Iya, biar dia gitu. sama-sama. Tapi posisi naruhnya helm itu kan beda. Oke. Dia bisa beda tengkurap. Kalau yang lama dia kan Ke atas, ya. ke atas. Oke. Nah, Tuh. terus Posisi aki juga di sini. tetap ya posisi aki ya. Ini tetap. Oke. Nah, Mas Alfian, kita sekarang akan pindah ke sisi yang lain, ke sisi Siap. pemesinan. Ayo kita dulu Mas Alfian. Dingin empuk. Oke. Nah, Mas Alfian, tadi kan sudah dibilang ya tadi di awal ya, Lexi LX ini beda sama yang Lexi terdahulu ya. Ya. Bedanya hampir semua total beda. Nah, Betul. termasuk di bagian mesin. Nah, bagian mesin
jelas beda. Oke, nah mesinnya seperti apa bedanya? Nah, yang pertama paling gampang CC-nya itu pasti beda kan. Terus Iya, terus? dari desain apa namanya konstruksi juga itu juga beda. Nah, jadi kalau tadi ya kita mau ngomong masalah mesin ya, mesinnya caranya beda. Nah, yang dulu itu 125, sekarang 155 cc. Nah, pertanyaannya adalah yang jadi pikiran saya gini mas, apakah ini motor versi bore up-nya dari Lexi yang terdahulu? Bukan mas. Bukan. Nah, Terus? jadi dia ini benar-benar beda. Nah, jadi mulai dari konstruksi mesin, Ya. CC mesin, misalnya spare partnya Lexi LX ini dipindah ke Lexi yang lama nggak bisa. Bukannya tinggal PNP? Oh nggak bisa. Nggak bisa. Sudah berubah total. Beda ya. Beda Nah, banget. misal sama Aerox nih, atau mungkin NMAX. Sama Aerox 155 sama ya. Iya. Nah itu juga beda juga. Beda. Nah, Jadi ini benar-benar mesin yang beda sekali dengan kakak-kakaknya ya. Iya, Seperti benar, NMAX beda sama sekali. Aerox itu beda. Nah, terus selain itu tadi ya, kan tadi saya dengar Mas Alvin ngomong soal jalur oli. Nah, seberapa penting jalur oli itu untuk mesin? nah untuk jalur oli ini penting banget mas. Nah jadi untuk sirkulasi olinya, fungsi oli siapa sih? Nah, kembali lagi ke fungsi oli sekarang ya. Nah itu Oke. tujuannya jalur oli itu kan untuk melumasi bagian-bagian tertentunya itu kan. Nah selain itu juga untuk membersihkan bagian-bagian tertentu dari mesin itu sendiri. Oke, betul. Terus Untuk peredam mesinnya juga. atau mungkin sebagai pendingin ya, pendingin. Jadi oli itu nggak cuma untuk melumasi si mesin, tapi juga ada fungsi sebagai pendinginan juga. Nah, maka dari itu ya, bagi teman-teman cewek-cewek biasanya yang bilang oli itu hanyalah marketing itu, waduh, Wah, nggak salah. tersesat. Kita harus meluruskan kembali itu, ya, betul. Kita luruskan kembali. Oke, nah sekarang gini mas, tadi kan bilangnya masalah mesin itu meskipun sama-sama 155 ya, tapi mesinnya itu nggak sama dengan NMAX sama Aerox, beda ya. Nah, terutama di jalur olinya Oli sudah pasti beda. pasti beda. Nah, apakah volume olinya otomatis bertambah harusnya? Kalau untuk volume oli tetap Oh tetap 900 mili. 900 mili. Oke. Cuman jalannya aja yang turun ke elektrik. Oh, jadi jalannya lebih bervariasi sekarang. Bervariasi. Nggak monoton ya. Cuma maju mundur. Tapi Iya. sekarang kita bisa muter-muter. Oke. Nah, sekarang gini mas, ya. seru. Oke. Nah, kalau masalah mesin tadi ya, otomatis kan ada yang beranggapan bahwa dulu sebelum ini keluar kan bisa ya dimasukkan mesinnya atau spare partnya punyanya si Maxi yang lain ke Lexi. Ya, Nah, betul bisa. tapi tadi sudah dibilang kalau terdapat tambahan jalur oli ya, itu baik di sisi mana itu silinder dan di sisi Si tensionernya. Nah, apa ini tensionernya ini? ini. Tak lihat tadi beda soalnya, nggak sama kayak yang Nah, NMAX. jadi yang lama ya kan, Ya. tensionernya kan masih menggunakan bed. Oh, Nah, untuk Lexus RX 155 ini dia menggunakan hidrolik tensioner. Mas bro, semuanya biasa sih angel-angel. Iya wis mau enak tapi gampang cerna. Jadi Tensioner hidrolik. tensionernya ini sudah otomatis. Ya betul. Ya, Terus peredamnya pakai oli, makanya tadi jalur olinya dibuat lenggak-lenggok. oh salah satunya ke jalur tensioner itu. Betul. Nah, apa sih tujuan tensionernya dibikin seperti itu tuh apa? Tujuannya yang pertama lebih kuat juga nahan getakannya si Lantai metal. Oke, terus. Nah, terus yang kedua dia apa namanya lebih halus juga di Oke. mesin. Stop, tak coba dulu ya. Oke. Belum dinyalakan. Oh belum ya? Oh pantesan kok ini. Nah, tuh.
Iya ya. lebih halus. Lebih halus ya. Terus dari sisi kelistrikan gimana? Nah, Apakah sama? untuk kelistrikan beda. Nah, Bedanya gimana? Jadi- Apakah masih tentang percintaan yang masuk kode-kodean? Mas kode 12. Mas 37 Mas. itu yang sering terjadi ya sama yang lama-lama itu ya. Termasuk punya saya. Kasihan. Nah, tapi alhamdulillah punya saya sudah beres. Sudah. Terima kasih Mas Alfian sudah membantunya. Sama-sama. Oke. Terus Untuk Lexi LX ini Ya. kan, kabelnya dibuat beda mas. kabel apa ini Mas maksudnya? Yang dulu kan kabel spool, Oke, kabel Nah. spool. kode 12 itu kan untuk kode kerusakan bagian crankshaft position sensor. Crankshaft position sensor. CPS. Nah betul, CPS. CPS itu letaknya kan di spool. Ya, Nah, terus. kode 12 muncul ketika spoolnya bermasalah. Ini Iya. kabel. Nah, Kabel. sama di Sambungan-sambungan. ya betul, di LX ini, di Lexi LX 155 ini Iya. dia dirubah konstruksi kabelnya. Dia dari mesin langsung panjang, Iya. nggak ada sambungannya, Langsung ke. ecu. Oh, jadi bukan SD, bukan ecu sih, apa namanya? SDCU. SDCU. Heeh. Oh, Mas. Smart Oh, generator oh, kontrol kontrol unit. unit. Oh, Ecu. nah, bukan SDCU. Nah, Itu oke, Mas ya. perbedaannya. Kalau tadi ngomong mesin sudah, kelistrikan pun sudah, ya. Harapannya adalah semoga Lexi LX ini ya Ya, dijauhkan dari kode-kode berbahaya, gaduh-gaduh. kode-kode cinta yang berbahaya sekali. Betul. Nah, tapi alangkah baiknya ya, ini saran saja ya buat kedepannya kalau bikin motor langsung perfect seperti ini lah. Nah, betul. Wah, masuk. Masuk. Iya. Nah, apakah ini buah dari jalur-jalur tadi termasuk itu juga? Termasuk. Jadi juga. torsinya meningkat. Betul. Torsi oke. meningkat, suara mesin juga lebih halus. Lebih halus. Nah, sekarang kalau torsi meningkat, tenaga badak, pertanyaannya adalah motor itu buatan yuk boros. Oh, jangan salah. Piye? Dia sudah Jelas ya. menggunakan teknologi bluekornya Yamaha, mas. Blukor. Bertenaga. Jadi, Oke. tenaga. Oh, kembali lagi tadi, mesin ini apakah cuma seperti ini aja atau ada tambahan apa gitu teknologinya? Kalau untuk Lexi ini tetap ada tambahannya juga. Gimana? Di bagian mesin ya. Betul. Nah, namanya VVA. 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 Nah, VVA. Betul. Apa itu VVA? Variable valve equation, mas. Oh. Nah, itu. Sek mas. Jadi VVA itu apakah sama yang kayak di mobil-mobil itu? VVTA, VTEC. Kalau di mobil kan langsung, mas. Iya. Nah, kalau di Lexi atau yang lain, Oh, maksi-maksi itu. maksi itu dia bekerjanya di RPM 6000. Di RPM 6000. Dia Nah, baru nyala. Cara kerjanya dia nanti ada tonjolan di bagian kepala silinder itu. Poros knocknya ada 3, jadi tingginya itu beda. Ketika VVA nyala, bukaan klep lebih panjang. Oke, nah sekarang tak simpulkan gini ya. Jadi VVA itu adalah suatu teknologi dari Yamaha ya, Betul. yang membantu tenaga ya, torsi dan tenaganya itu putaran tenaga dari bawah sampai atas itu merata terus. Betul. Enggak drop. Nah, Oh. coba kita cek nih. Oke, kita cek. VVA nya seperti apa sih? Nah, makan. Nah, Aku wis ngegas yo. siap. Wih. Nanti di speedometer ada indikatornya VVA nyala. Nah, berarti itu VVA nya jalan. Nah,
Nah itu Oh, BE-nya nyala. ini mau sih elek suara cetek-cetek enggak? Betul. Oh, tak kira suara sepatu mas. Bukan. Cetek-cetek. Jadi VV itu apakah cuma embel-embel dari Yamaha buat band motor kata kenceng apa stiker top? Enggak ya. Jadi ini benar-benar Enggak, jadi benar-benar teknologi ya. Teknologi. Nah, Mas, jadi tadi kan kita kan ngomong masalah matic ya. Motor sport Yamaha yang pakai VV itu apa aja, Mas? Ada. Ada. Apa yang pertama? Yang pertama All New R15. Oke. Yang kedua All New Vision R. Oke. Terus itu doang. Ada WR. Ada WR ya. Iya, ada WR. Ada MT15. Nah, cara prinsipnya sama ya? Sama. Cuman bedanya itu kalau di motor sport itu cara kerjanya tuh RPM-nya beda. Yaitu di 7.400. Betul. Betul ya? Nah, jadi kalau disamakan matic sama sport ya memang beda. Tenaga peaknya beda juga. Oh, gitu. Ini saya ganti bertanya boleh? Oke, wes takon tak jawab soal gue ya. Iya nih. Untuk Lexi LX ini ya, Oh, masa satu dua versinya ada berapa sih? versi dari Lexi LX Iya, itu ada 3 macam. betul. Yang pertama versi standar ini pakai Ya. kunci ya. Kayak kunci. Yang kedua adalah Lexi S. Lexi S ya. Lexi S. Apa sih Lexi S itu? Bedanya dia sudah pakai Smart Key, S Smart Key gitu. Ya. Paling pewenak. Nah, Betul. yang pertama adalah versi Lexi LX tipe A. Tipe A. Iya. Itu yang tipe ABS connected. Ya. Nah, yang gue tanya ini apa wes? Untuk yang tipe A sama tipe S, Oke. kenapa nggak pakai kunci? dong? Nggak pakai kunci. Nah, jaraknya ini wit itu berapa? Maksudnya jarak penggunaan Jarak remote. penggunaan remote. Jarak penggunaan remote ini beda, tapi sama. Serat ya 1 meter sampai 120 cm. Itu juga arahku. Hah? Maksimal 1 meter sampai 120 cm. 120 cm. 1 meter sampai 120 cm. Ya, ya. Ya. Jadi motor akan lebih safety nanti. Terus gitu. fungsinya dari keyless sendiri, remote. Fungsinya Remote. dari remote sendiri yang pertama kan udah pasti buat nyalain motor nih. Bukan. Nyalain motor ini loh. Tetap pakai tombol starter. Pakai tombol starter. Jadi nanti tuh ya kalau nggak ada remote motor nggak bisa dinyalakan, itu fungsi safety-nya Ya, seperti itu. Jadi kalau nggak ada remote nggak bisa dinyalakan, bukan untuk starter. Anda ini gimana? Waduh. Nah, selain itu ya, kalau kita ngomong masalah tipe S yang dan tipe A ya, bedanya sama Lexi ini adalah dia sudah pakai shock breaker belakang itu pakai tabung. Tuh tabungnya LPG. oke. Itu tabung LPG pakai tabung. Ini ada hal yang sama ya antara Lexi 155 ya yang Ya. baru ini dengan Lexi 125 yang dulu. Ada satu persamaannya. Apa tuh? Tangkinya sama-sama 4,2 liter. Oh, ya Samaan. itu sama. Sama, nggak ada beda. Nah, Nah, kalau sekilas ini ada yang beda lagi. Ternyata apa? di bagian belakang Iya. itu ada mata kucing. Sampai iyo jomono. Iya betul itu. Masa Ada kucing tuh kayak gini. Loh, betul itu mas. Lah iya nggak boleh kucing. Jadi Sik. ada. Sing Nah, tuh. kucing ini sebelah sini. motor kucing indi. Ini loh mas. Nah, di sliver belakang ini Ya. dia udah disematkan sebuah buletan berwarna Ya. bening. Ini namanya mata kucing. Tahu nggak fungsinya apa? Tahu bentuknya aja nggak tahu fungsinya. Kene lagi ngerti motor kucing. Tak pikir ini kucing kayak gini. Ya Karo enggak. golek-golek opo ngono. Ya enggak lah, salah. Lah piye, Mas? Nah,
fungsinya dari mata kucing sendiri ini ketika motornya parkir di Iya, tempat yang gelap-gelap, Iya, gelap. posisinya nyelentang atau kayak gimana nggak terjajar rata. Iya, terus. Ada pengendara lain, Iya. lampunya kan nyala tuh. Nah, Iya. ketika dia kena lampu pengendara lain, si mata kucing itu menyala, Mas. Jadi tahu, oh itu ada motor nyelentang, kayak gitu, Mas. Jadi ini saya kalau mendengar keterangan dari Mas Alfian ya, dari segi desain dan segi mesin ya, itu Betul. tak simpulkan ini motor kenceng atau itu. Yang kedua, Yang kedua, motor ini juga motornya irit karena sudah menggunakan teknologi Blue Core tadi yang Mas Alfian bilang. ya betul. Nah, yang ketiga adalah motor ini juga motor anti maling ya, karena yang tipe S dan tipe S dan A nya tipe tadi A. sudah menggunakan remote. Nah, sekarang pertanyaannya adalah Mas Kiro ki harganya piro? Nah, Oke, jadi untuk Lexi LX yang tipe standar itu dibanderol Iya. dengan harga yang sangat murah meriah sekali ya. Sudah dapat motor yang CC-nya 155 warga Maxi gitu. Mantap. Itu harganya 26.400.000. Murah meriah, cita-cita tercapai, Bro. anjay. Atau yang pengen upgrade dari Lexi yang lama Betul. ke yang Lexi yang ini bisa langsung tambah juga. Siap. Nah, Contohnya itu yang Lexi LX 155 yang standar. Standar. Kalau yang tipe S tipe S berapa, Mas? 27 900 900 Mas. Oh iya. Betul. Jadi ini memang keluarga Maxi yang paling Berarti selisihnya dikit banget ya? ya banyak Mas. Enggak, maksud saya dari standar ke S yang udah menggunakan remote, ya kan, tinggal ngantongin remote-nya aja udah jalan. Kan dikit. Tak pikir karo liyane. Nah, tuh. Kalau Lexi LX yang tipe ABS ABS. ya 30.950.000. Loh, murah banget. Nah iya toh. Itu sudah dapat tipe yang paling tinggi, sudah pakai rem ABS juga. Ngomong masalah garansi. Ya, Kalau garansi, wah jangan nggak tanggung ini. iya aku gak nanggung ngono kok piye. Bukan. Jadi Yamaha sekarang, ya kan? Ya, Nah tadi kan Mas Haji sudah juga bilang untuk muat galon watt ya. wah. Muat galon watt. Garansinya nggak tanggung Mas. Oke. 5 tahun Mas. Saya 5 tahun ki opo jelas saya aku gak kleru. Iku ban tak ge 5 tahun lho ban iku. Jadi Oh, ban. untuk garansi rangka itu 5 tahun Mas. Oke, rangka 5 tahun. 5 tahun. Iya. 5 tahun. Nah, betul 5 tahun. Enggak, setahun. Wah sudah. Itu yang lama. Garansi. Oh, Tapi ternyata aman kan yang- sekarang? Oh aman banget Mas. Ya Allah. benar. Betul. Keprot. Oh, ya nggak mungkin lah. Oke. Nah, Soalnya selain itu kenapa? Jelas pakai Pakai? robot. sing ngelas robot apa ki jelas ge robot? Jelas. Nah, Sing ngelas robot apa bahane robot? Kok jajan dari transformer. yang ngelas robot. Mas. Oh, Prosesnya pengelasan atau prosesnya pembuatan rangka ini semua Iya. pakai robot. oke. Jadi nggak ada Campur tangan. campur tangan kita ini tangan-tangan jahil. Iya. Nggak ada, udah. Jadi secara spesifikasi rangka ini Betul. sudah sangat-sangat kuat, juga sangat aman. Ya. Aman. Oh. Dengan itu juga ini si rangka itu juga treatmentnya beda sama yang lain ya. Beda. Kayak main, yaitu disemprot pakai air garam Betul. selama 1 minggu. Bayang nggak, Mas? Seminggu semprot terus banyu asin. Ya kalau Jadi normal asin, Bang. besi normal Heeh. pasti rontok gitu. Karat. Berkarat. Nah, pasti. berarti ini catnya juga bukan cat yang murah-murah bukan kali ya? Betul. Catnya seperti apa, Mas? Catnya dia ini sistem celup Mas. Wih, Jadi ada bak tempat cat gitu ya kan. Bak gede banget. Nah rangkanya itu digantung terus dicelupin. oh ya, kayak kayak gebetan ya. Nah,
Terus Nah, kalau dalamnya rangka ini apakah sudah dicat? Makanya itu kan sistemnya celup. Ah. Otomatis dalamnya rangka juga itu tercat. Oh, tak pikir lah. Luarnya doang. Yo kok Jangan dibuntung. salah. Di bolongan-bolongan dibuntung kabeh dicelupin enggak ya? Enggak, langsung masuk cat semua. Proses pengeringannya juga dia pakai proses open, Mas. Jadi catnya benar-benar keras. Nggak ada masuk anginnya, nggak ada. Ya, ngomong masalah garansi motor yang sekarang mungkin lagi booming ya. Tentunya Yamaha sekarang untuk garansi aman. Aman, betul. Yang penting rajin servis di bengkel resmi, Betul. jangan ke bengkel umum. Karena Betul. itu akan merusak nanti yang namanya garansi yang ada di motor kalian. Ya. Nah, selain itu, Mas, yang garansi 5 tahun bukan cuma rangkanya aja loh. Oke, Ada apalagi beberapa komponen juga yang garansinya 5 tahun. terus Contoh, yang pertama itu di hasil silinder dan konsep piston. ya Yang kedua, komponen injeksinya, Mas. komponen injeksi, jadi itu secara menyeluruh sistem injeksinya itu Betul. garansi 5 tahun. 5 tahun. Jadi kalau misalkan motorku baru 2 tahun ya, dengan aku perawatan full terus di bengkel resmi, Betul. ada trouble, ternyata dicek, Mas full pumpnya rusak, Mas injektornya ini masalah, itu ada garansi lah berarti kan? Ada. Gratis? Dia kan pakai sistem 5 tahun gitu. Oh, Ada garansi 5 tahun gratis itu itu. gratis. Tinggal dibongkar Bongkar terus ganti nanti baru. ganti baru. Tuh. Full baru atau tuh di repair? Full baru. Full baru ya? Iya. Oke, nah sekarang adalah eranya digital, betul? Betul. Digital. Nah, apa-apa sekarang juga pokoknya HP dan HP. Nah, betul. Kalau sekarang di motor itu juga ada casnya tadi tuh kamu sebutkan tadi. Oh iya. Lupa ya? Lupa. Pasti lupa. Nah, itu ada tuh, Mas, colokan buat Colokan. HP. Oh. Sudah ada juga. Wah, istimewa. Murah, kencang, lengkap, kuat. Berarti kan murah meriah, cita-cita tercapai. Betul. Itu. Nah, ini motor ini ya bukan satu-satunya motor yang dikatakan tadi motornya paling kenceng, enggak. Tapi motor ini adalah motor yang sekarang diupdate dari yang versi dulu ke sekarang itu lebih nyaman digunakan ya. Ya. Meskipun motornya dilihat Mas kayak gak ada beda nih, itu beda detailingnya banyak banget ya, banyak banget ya. Betul. Selain motornya tadi nyaman ya, dari segi sisi juga besar, nggak kalah sama yang lain juga ya. Kalau dibikin stop and go, apakah motor ini nyaman dengan motor ngetos yang gede tadi? Nyaman, Mas, itu. Oke. Buat stop and go itu nyaman banget. Soalnya kan torsinya jadi kan pertama sudah disampaikan torsinya tambah dan pasti untuk stop and go nya enak banget ini. Jadi buat di perkotaan lebih nyaman ya. Lebih nyaman juga motor. Nggak perlu gas kenceng tapi motor udah lari. Iya. Nah, motornya lari terus duit. Nah, jadi atasnya motor. Oke. Yang bawah kan yang punya. Oke, nah seperti itu ya, infonya sudah banyak sekali ya. Ya. Mulai kita ulas dari segi depan sampai ke mesin tadi. Betul. Bedanya apa sih sama yang lama, ternyata banyak banget. Dan bukan versi burn up ya, versi Bukan. burn up dari 125 ke 155 ya. Ya. Jadi ini benar-benar mesinnya pure baru ya. Teknologinya juga beda dengan kakak-kakaknya. Secara spesifikasinya hampir sama tapi torque-nya lebih besar. Betul. Nah. Jadi ya ada lagi nih yang tadi lupa sampaikan juga. Ya. Ada indikatornya tapi belum kita sampaikan. Apa itu, Mas? Stop start system, Mas. Stop start system. SSS. SD siapa yang suka? Bukan. Nah, bukan. Jadi untuk sistemnya ini dia biar motornya mati sendiri itu loh, Mas.
bukan karena motornya ada masalah ya. Kok matik dhewe biasanya entas? Bukan, Bukan. bukan. Jadi stop start sistem ini dia pas kondisi mau berhenti, ya kan? Mau berhenti, asalkan itu ada tombolnya mas. Jadi Oke, yang ini ya. Ya namanya. betul. Oke, terus. Bumper kanannya itu on, nanti ketika mau berhenti ke 1,5 titik itu mati. Nanti dibuka gasnya, dia udah jalan, nggak perlu tombol starter lagi sudah. Oh, tinggal baca gasnya ya. Oh, dibuka. Nah, dibuka dikit gasnya, dia sudah bunyi lagi mesinnya. Oke. Terus yang kondisi kedua, pas macet-macetan mas. Macet ini maksudnya macet-macetan ini motornya macet kan? Oh, jalannya macet. Jalannya rewame kayak gitu. Nah, dia ini 5 detik mati sendiri. Oke, jadi yang versi yang oh jadi ada dua versi. Ada 2 versi. Yang 1,5 detik sama yang 5 detik. Ya, Oke. betul. Tapi syaratnya dia harus pernah jalan 10 km per jam. Boleh aku bisa baca di sini. Pokoknya mau plus. Terus ada lagi suhu mesin itu minimal 50 derajat. Nah, mau pegang dulu. Ya, nah, saya percaya karena motor ini sudah menganut bypass, termostat sudah bypass. Jadi Ya. Pemanasan motor itu lebih cepat Betul. dan pendinginnya juga lebih cepat. Tuh. Motornya juga sirkulasinya tak rasa juga lebih oke. Oh iya, pakai radiator. Untuk pergantian air radiator itu juga perlu diperhatikan ya. Ya. Bagi para pengguna motor yang sudah menggunakan radiator ya. Mungkin Lexi LX ini Ya. atau mungkin nanti yang NMAX ya, Aerox ya. Terus ya pokoknya semua yang Ya. berradiator Pakai radiator ya. Itu pergantiannya gimana mas? pergantian untuk air radiator 9.000 sampai 10.000 km. Oke. Jadi harus ganti tuh. Misalkan mas ini cuma sing penting tak joget tok teko reservoir. Piye mas? Apakah maksimal? Kurang Pending? maksimal. Kurang maksimal. Tuh, karena kan pasti kandungannya pendinginan berkurang. Oke, jadi harus apa namanya dikuras total loh. Betul. Sama yang di handphonenya juga. Betul. Nah, infonya oke sekali. Nah, dan juga tadi masih lupa untuk yang tipe A ya. Tipe A itu adalah yang pakai ABS tadi, yaitu anti-lock brake system ya. Itu yang tipe A. Nah, itu untuk Lexi ini single nggak? Single satu channel berarti di depan. Iya, jadi untuk ABS-nya single ya. Yang Oke. di rem depan aja. Cek mas, sampai ngomongin malah kelingan. Depan cakram, belakang kok masih tromol. Itu kenapa mas? Ya, jadi kalau kita lihat mas ya, kenapa sih depan cakram yang belakang kok tromol ya? Satu itu tadi ya. Yang Oh. kedua ya pemakaiannya itu lebih hemat yang tromol. Betul kampasnya, ya kan? Yang ketiga juga lebih tahan panas. Biar nggak sampai menguap tuh ya. Iya, overheat remnya. Overheat. Iya. Jadi kenapa sih kok tetap dikasih tromol itu? Memang ada lintasnya Lexi itu depan cakram belakang tromol. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu ya. Nah, makanya move on Pak Yamaha. Gitu loh mas ya, kualitas dapat diandalkan. Rangka sudah 5 tahun, mesin 5 tahun, injeksi 5 tahun, motornya kenceng, harganya lumayan, ya dapat diskon tapi ya, dapat diskon. Nah makanya ya, kalau beli motor itu ya, motornya Yamaha apapun belinya harus di super dealer Yamaha Timbul Jaya, Jalan Panglima Sudirman nomor 79 Kediri. Alun-alun. Betul. Nah, jargonnya tahu nggak Lexi ini apa? Belum tahu mas. Lexi LX155 Simple but Max. Dadah, selamat sore, sampai ketemu. Yamaha semakin di depan. Yamaha, ya Timbul Jaya.